got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kabarnya hari ini masih pada semangat enggak? Masih. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Rahma. Yang ketiga, Iva. Yang keempat, Kirana. Yang kelima, Farhana. Yang keenam, Nirmala. Oke, berarti dapat 5 ya? Baik, kita hari ini akan mempelajari bangun ruang sisi lengkung tabung. Cakupan pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua definisi tabung, yang ketiga jaring-jaring tabung, yang keempat luas permukaan tabung, dan yang terakhir volume tabung. Nah, tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran kali ini kita menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, yaitu merupakan salah satu metode modul pembelajaran inovatif. Model ini dapat memberikan kondisi belajar yang aktif kepada siswa, di mana siswa terlibat untuk memecahkan suatu masalah, lalu tahapan-tahapan yang dilaluinya. Pada kali ini kita akan membahas luas permukaan tabung dan volume tabung. Manakah yang berbentuk tabung? Yang gambar nomor 1 tabung kan? Iya. Nomor 2 tabung kan? Bukan. Nomor 3? Bukan. Apa ya? Balok. Nomor 4? Tabung. Yang kelima? Tabung. Oke. Nah, definisi tabung. Tabung adalah prisma yang bidang alas dan tutupnya berupa lingkaran. Nah, unsur-unsur tabung ada 5. Yang pertama, sisi alas tutup tabung berupa lingkaran. Yang kedua, jari-jari tabung. Yang ketiga, tinggi tabung. Yang keempat, selimut tabung. Dan yang kelima, memiliki 2 rusuk dan tidak memiliki titik. Nah, selanjutnya yaitu jaring-jaring tabung. Nah, tabung kan ada 2. Ini lingkaran atas sama bawah. Yang atas itu tutup tabung ini, yang bawah alas tabung. Nah, yang kotak ini yaitu selimut tabung. Selanjutnya yaitu rumus volume dan luas permukaan tabung. Nah, rumus volume dan luas permukaan tabung yaitu volume sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Dan luas permukaan tabung yaitu 2 kali Pi kali R kali R plus T. Selanjutnya, agar lebih paham materi yang Ibu sampaikan tadi, Ibu akan membuat 3 kelompok. Nah, kelompoknya sesuai tempat saja ya? Iya.
Oh ya, harusnya dicatat aja jadi dua-dua. 2 kali 2,5 berapa? 2,5 lalu 6 Udah pada selesai belum? Sudah. Jadi kalau sudah selesai, bisa dipresentasikan dari kelompok 1 ya? Siap, silakan. Ini gambar. Yang pertama itu diketahui taku dengan jadi 7 dan tingginya 10. Jadi kita rumus volume taku itu dikali R² kali T. Ininya 22/7 kali 7 dikali 7 dikali 10 sama dengan 1540 cm3. Yang kedua diketahui jari-jarinya itu 7, tingginya 15. 22/7 kali 7 dikali 7 kali 15 sama dengan 2310 cm3. Yang ketiga diketahui jari-jarinya 7, tingginya 20. Maka volumenya itu 22/7 kali 7 kali 7 dikali 20 sama dengan 3080 cm3. Jadi urutan volume yang terkecil sama yang paling besar itu yang pertama, yang 1, 2, lalu yang 3. Masih bingung nggak? Sudah paham? Oke, bisa dituliskan. Oke, selanjutnya kelompok 3 ya.
gambar. Nah, ini kan contoh gambar pada soalnya. Terus kita mencari jaring-jaring selain yang digambarkan ini. Nah, kita mendapat dua gambar, yaitu yang tutupnya tuh di paling ujung, kan ini di tengah tutupnya, tutup sama alasnya. Nah, yang kita dapat tuh tutupnya ada di bagian paling samping sama paling samping di sini, bukan di tengah lagi. Terus yang kedua, tutupnya tuh di bagian paling pinggir semua, jadi urut. Oke, masih ada yang bingung nggak? Enggak. Oke, selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 2. Silakan. Siap. Ini kan pertanyaannya, sebuah kaleng susu berbentuk tabung mempunyai diameter 7 cm dengan tinggi 10 cm. Jika sisi lengkung kaleng diberi label kertas, berapakah luas label kertas tersebut? Jadi pertanyaannya itu sama kayak luas permukaan tabungnya. Nah, luas permukaan tabung itu 2 dikali I dikali jari-jari dikali jari-jari ditambah tinggi. Nah, karena yang diketahui diameter, maka mencari dulu jari-jarinya. Jari-jari itu kan setengah dari diameter. Setengahnya 7 itu 3,5. Dihitung hingga mendapatkan hasil dari luas permukaan tabung atau luas label kertas untuk menutupi tabung tersebut, yaitu 297 cm kuadrat. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung nggak? Tidak. Oke, bisa beri tangan. Baik, Ibu akan menampilkan video terkait manfaat belajar bangun ruang sisi lengkung dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Tahukah kalian mengapa kita perlu belajar ruang sisi lengkung? Coba perhatikan permasalahan berikut. Seorang pengrajin akan membuat 100 kaleng berbentuk tabung yang terbuat dari seng. Tinggi dan diameter tabungnya akan dibuat berturut-turut 20 cm dan 15 cm. Jika harga 1 meter persegi seng adalah Rp12.000, berapa jumlah uang minimum yang harus disediakan
menyelesaikan masalah tersebut, kita memerlukan konsep kelas permukaan pada bab ruang sisi lengkung. Selanjutnya, perhatikan permasalahan kedua ini. Seseorang akan mengukur 4 liter air secara tepat, akan tetapi ia hanya mempunyai 2 tabung berukuran 5 liter dan 3 liter. Bagaimana orang tersebut harus mengukurnya? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita harus memahami terlebih dahulu konsep volume pada ruang sisi lengkung. Cara menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut merupakan manfaat dari belajar ruang sisi lengkung. Coba carilah manfaat lain di sekitar kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan sudah mempelajari bangun ruang sisi lengkung. Apa aja sih materi tadi? Oke, untuk menambah semangat belajar matematika kalian di rumah, Ibu akan memberikan PR ya. Oke, ini PR-nya ada 2 soal ya, dikerjakan di rumah. Terus untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, jangan lupa dikerjakan ya PR-nya. Terus minggu depan kita akan mempelajari bangun ruang sisi lengkung kerucut. Ini dulu ya. Terima kasih.